Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang dalil-dalil tentang adanya Tuhan, ya. Dan itu adalah bagian pertama. Bagian kedua kita akan menyebutkan dalil-dalil tentang Tuhan tersebut esa. Jadi dua pembahasan tentang dalil-dalil adanya Tuhan, dan yang kedua dalil-dalil bahwasanya Tuhan itu esa. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas dalil-dalil tentang adanya Tuhan, baik secara fitrah, ya, maupun dalil akal, ya. Dan pada pertemuan kali ini silakan buka halaman 59, ya. Kita akan menyebutkan penguat-penguat dalil-dalil adanya Tuhan, ya. Ini perlu kita sampaikan dalam rangka untuk meningkatkan keyakinan kita bahwasanya Tuhan itu ada. Karena syubhat yang digencarkan oleh orang-orang ateis masih terus ada. Dan terkadang syaitan membisikkan dalam diri kita hal-hal yang membuat kita ragu tentang adanya Tuhan. Dan itu bisa menimpa siapa saja, ya. Dan makanya kita perlu memperkokoh iman kita dengan meyakini Tuhan itu ada, dan dalil sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Pada kesempatan kali ini tentang penguat-penguat dalil tersebut. Yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada, yaitu adanya perubahan-perubahan dan tahapan-tahapan yang dialami oleh manusia di luar kekuasaannya. Jadi saya boleh kasih judul, ya, penguat dalil adanya Tuhan, ya. Jadi ini ada banyak saya sebutkan, ya. Di antaranya pertama adalah tentang perubahan manusia, ya. Perubahan-perubahan yang dialami manusia. Sementara manusia tidak bisa mengatur tahapan tersebut, ya, di luar pengaturan manusia. Perubahan-perubahan tersebut banyak. Pertama dari sisi air mani, ya. Air mani, proses penciptaan manusia, bertemunya air mani dengan ovum dalam rahim seorang wanita. Air mani itu sendiri, ya, bukan ciptaan manusia. Makanya coba lihat di catatan kaki yang 23. Saya sebutkan di situ, bahkan air mani pun yang ada dalam tubuh manusia juga bukan ciptaan manusia dan di luar kendalinya. Allah berfirman, "Afara'aitum ma tumnun?" Maka terangkanlah kepadaku tentang air mani yang kalian pancarkan. "A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Apakah air mani tersebut kalian yang ciptakan atau kami yang menciptakan? Di antara dalil bahwasanya air mani bukan ciptaan kita, yaitu seorang laki kalau belum dewasa dia tidak bisa punya air mani. Kemudian dia tidak bisa memproduksi air mani semaunya dia, ya. Ada waktu produksinya, ya. Sehingga menunjukkan bahwasanya air mani tersebut di luar kendalinya. Kemudian juga ketika dia melakukan hubungan intim dengan istrinya untuk punya anak, belum tentu jadi anak air mani tersebut. Belum tentu jadi anak. Kalaupun jadi anak, dia tidak bisa ngatur air mani jadi laki-laki atau perempuan, di luar kemampuan dia. Ini menunjukkan bahwa air mani itu sendiri bukan ciptaan kita, ya. Jadi saya sebutkan poin-poin tadi. Pertama, waktu mengeluarkannya bukan di tangan kita. Kalau umur belum dewasa nggak ada produksi air mani. Kedua, produksinya pun tidak bisa seenak kita, ya. Kalau sudah keluar air mani di pagi hari, siang hari belum tentu bisa produksi dengan banyak. Sungguh butuh waktu untuk bisa produksi air mani lagi tersebut. Kemudian yang ketiga, kalaupun sudah seorang suami melakukan hubungan intim dengan istrinya, air mani yang dia keluarkan tadi belum tentu menjadi anak, di luar kendalinya. Keempat, kalaupun jadi anak, dia tidak bisa atur ini laki-laki atau perempuan, ya. Nanti ada saatnya air mani tersebut berkurang ketika dia semakin mencapai masa usia tua, semakin berkurang produksi air mani tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya jangankan kita, air mani kita saja yang keluar dari tubuh kita di luar kendali kita. Makanya Allah mengatakan, "Afara'aitum ma tumnun?" Coba perhatikan tentang air mani yang kalian pancarkan. "Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Apakah kalian yang menciptakannya atau kami yang menciptakan? Tentu Allah yang menciptakan. Ini lihat Al-Waqiah ayat 58 sampai 59.
Kemudian proses perubahan air mani hingga jadi manusia, hingga jadi bayi. Ini pun di luar kemampuan kita. Allah sebutkan proses tersebut seperti dalam surat Al-Mu'minun, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan manusia dari nutfah, dari air mani yang keluar dari seorang laki. Fi qararin makin, yang air mani tersebut kami letakkan di rahim yang kokoh. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Setelah itu air mani tadi berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu adalah segumpal darah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Lantas kami rubah segumpal darah tadi menjadi mudghah, segumpal daging. Fa khalaqna al-mudghata idhaman. Lantas kami ciptakan tulang-tulang pada segumpal daging tersebut. Fa kasawna al-idhama lahman. Lalu kami jadikan pada tulang tersebut, kami bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan proses ciptaan yang lain, itu cepat. Ini semua diketahui oleh para dokter, terutama dokter kandungan. Mereka ngerti betul bagaimana perubahan dari air mani kemudian jadi segumpal daging yang menempel di rahim, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ada tulang dibungkus dengan daging, kemudian akhirnya menjadi jabang bayi ya. Ini semua di luar kemampuan kita. Manusia tidak punya andil dalam hal ini. Dia tinggal meletakkan air maninya, proses selanjutnya yang atur adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Di luar kemampuan dia. Sehingga yang mengatur ini semua ada yang mengatur. Buktinya itu terjadi dalam rahim istri kita nggak bisa apa-apa. Berarti ada Tuhan yang mengatur proses itu semua. Ada Tuhan yang mengatur proses itu semua. Kemudian juga perubahan manusia dari kecil, dari bayi, kemudian remaja, kemudian kakek, kemudian meninggal ya. Kemudian meninggal. Ini juga di luar kemampuan kita. Kalau kita bisa mengatur diri kita setel diri kita muda terus, tapi kita nggak bisa. Ada Tuhan yang mengatur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 54 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dari suatu yang lemah ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dari anak kecil lemah kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda yang kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah di puncak-puncak kekuatan umur 33, 40, setelah itu mulai melemah ya. Wa syaibah, kemudian menjadi kakek-kakek. Yakhluqu ma yasha, kata Allah. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Yang mengatur proses ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menciptakan makhluk dengan proses dari lemah menjadi kuat, puncak kekuatan, kemudian melemah, kemudian akhirnya tua dan akhirnya meninggal dunia. Dan itu di luar kemampuan kita. Berarti ada Tuhan yang mengatur itu semua ya. Ini di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada ya. Kemudian juga saya sebutkan situ di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada, ya misalnya keberagaman manusia, model manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam sifat dan tabiat. Bahkan anak-anak yang lahir dari air mani yang sama dan ovum yang sama, ya, dari rahim yang sama pun sifatnya berbeda-beda. Kita aja adik kakak sifatnya berbeda-beda. Bahkan jangankan adik kakak, yang kembar pun dengan ovum yang sama, yang pecahan kembar yang sama, artinya mukanya ada kembar yang tidak sama, ada kembar yang sama. Kembar yang sama pun keluar dari rahim ibu yang sama, dengan air mani yang sama, ovum yang sama, pecahannya sama, sifatnya bisa beda. Sifatnya bisa beda ya. Kalau seandainya tidak ada Tuhan yang menciptakan, harusnya sama dong. Proses maksudnya karena inputnya sama, harusnya outputnya sama. Tetapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Manusia dengan berbagai macam ragamnya, dengan berbagai macam modelnya, dengan berbagai macam tabiatnya,
Ya, kalau semua terjadi sekedar natural, harusnya sama dong, harusnya sama. Atau satu model aja, satu model ternyata dengan berbagai macam ragam model, satunya sifatnya begini, satu sifatnya begini ya. Menunjukkan bahwasanya ini ada pencipta, ada pencipta. Dan banyak saya sebutkan poin-poin yang lain bisa dibaca. Ketiga misalnya adanya ratusan bahasa di alam ini. Bahasa itu sangat banyak. Di tanah air kita bahasa sangat apa? Sangat banyak ya. Di Sulawesi aja berbagai macam bahasa ya. Di Kalimantan dengan berbagai macam bahasa, di Papua dengan berbagai macam bahasa, di Jawa dengan berbagai macam bahasa ya. Yang setiap bahasa mungkin ada ratusan ribu kosakata ya. Banyak ya. Berbeda dengan bahasa yang lainnya ya. Tidak pernah ada guru yang khusus mengajarkan bahasa-bahasa tersebut. Tidak ada yang pernah mengajarkan bahasa-bahasa tersebut. Tiba-tiba suatu komunitas mereka ngerti bisa saling berbicara ya dengan bahasa-bahasa tersebut tanpa ada yang mengajarinya. Makanya Allah sebutkan itu di antara tanda-tanda bahwasanya ada Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwasanya Allah itu ada, Allah menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum, dengan variasinya bahasa kalian, wa alwanikum, dan juga variasinya warna tubuh kalian. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ini semua merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui itu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Tuhan itu ada. Bagaimana bisa ini berjalan ratusan bahasa dengan kosakata masing-masing ya, saling memahami di antara mereka tanpa ada guru yang mengajarkan, dengan sendirinya mereka bisa mengerti bahasa tersebut. Karena nyusun suatu bahasa tidak mudah. Bayangkan, coba bayangkan kalau semua orang lahir tanpa tidak tahu apa-apa. Karena menurut orang-orang ateis, manusia lahir tanpa ada ilmu sama sekali, tanpa ada fitrah, tanpa ada. Bagaimana kemudian mereka bisa belajar bahasa? Coba lahir dua orang tanpa ada yang mengajarinya. Seandainya mereka tidak punya insting atau apa yang Allah pasang dalam tubuh mereka, tidak akan muncul bahasa. 10 orang taruh ya bengong-bengong bisu semua. 10 orang kita kumpul nggak ada yang ngajarin bahasa, bisu semua. Tetapi tiba-tiba bisa ratusan bahasa, dari mana ya? Allah yang ngajarin. Sehingga dengan ratusan bahasa, ratusan komunitas bisa berbicara dengan ratusan bahasa yang masing-masing bahasa punya ratusan ribu kosakata. Dari mana ini? Tidak mungkin bisa berjalan kecuali ada yang mengajari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insting Allah ngajari. Saya sebutkan juga misalnya tumbuhan. Lihatlah tumbuhan yang berasal dari biji yang kecil dan lunak. Taruh dalam tanah, tiba-tiba biji tersebut bisa mengeluarkan tumbuhannya, kemudian bisa membelah tanah ya, menjadi pohon yang besar. Ini nggak mungkin kalau hanya natural, pasti ada yang bikin. Siapa yang bisa bikin benda seperti ini yang diletakkan dalam tanah tiba-tiba keluar menjadi pohon yang sangat besar? Asalnya benda yang sangat kecil, nggak ada apa-apanya. Ini nggak mungkin dibilang natural terjadi di sini, nggak mustahil. Ini adalah suatu sistem bagaimana benda kecil kemudian rubah, ditaruh dalam tanah, bertemu dengan tanah, kemudian berproses menjadi pohon yang besar, keluar buah dengan berbagai macam modelnya. Nggak mungkin. Pasti ada yang bikin. Sementara orang ateis mengatakan semua terjadi karena kebetulan. Karena apa? Kebetulan. Oh, kebetulannya. Kalau kebetulan tidak akan terjadi sistem ya. Kalau kebetulan maksudnya begini, kebetulan begini. Kita laki-laki menggauli wanita, keluar apa namanya? Manusia ya. Dengan sistem manusia yang ada. Kalau kebetulan harusnya kadang-kadang keluar monyet, kadang-kadang keluar atau manusia hidungnya di belakang. Enggak, ini sistemnya berjalan terus. Makanya menikah keluar manusia, ini menikah keluar manusia. Ini sudah sistem. Yang bikin sistem ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya kebetulan, kadang-kadang kita taruh mangga, tahu-tahu keluarnya durian, bisa jadi kan? Mungkin salah sistem, salah apa, ada unsur hara yang berbeda, tahu-tahu keluar pohon durian. Tapi nggak pernah terjadi demikian. Ya. Berarti ada yang mengatur sistem tersebut. Sistem ini ada yang bikin, itu Tuhan. Ya, tidak mungkin ya. Bagaimana biji yang sangat lemah tiba-tiba bisa menembus tanah yang membelah tanah ya. Makanya Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia melihat kepada makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba. Kami yang turunkan hujan untuk menumbuhkan biji tersebut. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kami yang belah tanah sehingga biji tadi bisa mengeluarkan tumbuhan dahannya, bisa keluar. Lemah loh biji tersebut, kok bisa menembus tanah yang keras? Ternyata bisa. Siapa yang bikin semua? Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang kami yang ngatur semua itu. Fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan
biji dari tanah tersebut, wa ainaban wa qadba, lalu kami tumbuhkan anggur dan sayur-sayuran, wa zaitunan wa nakhla, dan kami tumbuhkan buah zaitun, pohon zaitun dan juga korma, wa hadaiqa ghulba, dan juga kebun-kebun yang lebat, wa fakihata wa abba, dan juga buah-buahan dan rumputan, mata'al lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kalian dan kesenangan binatang ternak kalian. Ini menunjukkan ada Tuhan yang mengatur. Yang ada lagi seperti air hujan. Air hujan, kalau kita lihat proses air hujan, penguapan, kemudian turun air hujan. Air hujan Allah kumpulkan di awan, ya. Awan tersebut, ya, air hujan tersebut turun, misalnya tidak asin. Coba kalau air hujan turun, air hujan nggak ada yang asin, semuanya tawar. Kemudian jatuhnya dengan butiran-butiran, tidak ada butiran berkumpul di atas. Setiap butiran tugasnya mengenai satu bidang bagian di atas muka bumi. Ada, coba kalau antum naik mobil, antum lihat hujan jatuh, kan tidak ada berkumpul kemudian jadi satu ember kemudian menghantam mobil antum, nggak ada kan? Mas satu butir kena satu titik di kaca, tas. Ini ngatur siapa? Seandainya dia berkumpul di atas satu ember aja, wah, rusak. Kalau satu kolam berkumpul di atas, baru kemudian jatuh, mati orang kena hujan tersebut. Ya. Tapi Allah atur sedemikian rupa. Ini nggak mungkin kebetulan, pasti ada yang bikin. Tuhan satu butir kena satu titik di atas muka bumi ini, dan tidak asin. Makanya Allah mengatakan, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang turunkan air tersebut dari awan kami atau kalian? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak, kami jadikan air hujan tersebut menjadi asin. Kalau kami ingin. Falaula tashkurun. Tidakkah kalian bersyukur? Jadi Allah mengatakan air hujan turun tawar itu kami yang atur. Ya. Kalau enggak, kami bisa turunkan air hujan tersebut dalam kondisi apa? Asin. Tapi Allah tidak turunkan demikian. Sama seperti awan, ya. Angin ketika bertiup dengan teratur, ya. Ada angin yang tugasnya merangkai awan. Awan dirangkai oleh angin tersebut jadi satu. Kemudian angin tersebut memindahkan posisi awan. Jadi tadinya butiran-butiran awan kecil dirangkai sama angin. Setelah dirangkai jadi besar, kemudian didorong ke arah yang Allah kehendaki. Setelah itu baru kemudian digerakkan awan tersebut untuk menurunkan hujan, ya. Seandainya seluruh manusia di alam semesta ini berkumpul untuk bikin angin, sebenarnya nggak bakalan mampu. Angin punya tugas masing-masing. Makanya Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 8, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha. Dialah Allah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Wa yaj'aluhu kisafan, lalu Allah menjadikan awan tersebut berkumpul bertingkat-tingkat. Fatral wadqa yakhruju min khilalihi. Lalu kamu lihat air hujan turun dari celah-celah awan tersebut. Yang atur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nur, alam tara anna Allah yusji sahaban tsumma yu'allifu bainahu tsumma yaj'aluhu rukama. Tidak kamu melihat bagaimana Allah mengarak awan dengan angin. Kemudian Allah kumpulkan awan-awan tersebut. Kemudian Allah menjadikan awan bertindih-tindih, bertingkat-tingkat. Ya. Fatral wadqa yakhruju min khilali. Lalu kalian melihat hujan turun dari celah-celah awan tersebut. Ini juga menunjukkan ada Tuhan yang mengatur itu semua, ya. Seandainya satu alam semesta berkumpul untuk bikin angin, mereka tidak bakalan mampu membuat angin tersebut. Dan masih banyak, ya, saya sebutkan sini. Lihat bagaimana matahari yang entah berapa ribu tahun umurnya atau berjuta tahun selalu berjalan di atas orbitnya, tidak pernah maju atau tidak pernah mundur, tidak pernah terlambat. Tidak mungkin ini selalu kebetulan seperti itu, nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Makanya orang ateis itu aneh. Mereka bilang semuanya kebetulan, ya. Nggak masuk akal, ya. Kalau kebetulan pasti probability-nya ya pasti ada kesalahan. Tapi nggak pernah. Sistem selalu berjalan. Kita berjalan dengan sistem yang selalu sudah ada. Sistem baku. Allah mengatakan sunnatullah. Ya, aturan-aturan Allah yang baku yang berjalan di alam semesta menunjukkan adanya Tuhan, ya. Langit yang begitu luas tanpa tiang, ya, tidak ada mana pangkalnya, mana ujungnya tidak tahu, tidak ada celah-celahnya, tidak ada robek langit tersebut. Bi ghairi amadin tarawnaha, tidak ada tiang yang menyangga langit tersebut. Siapa yang bisa bikin langit seperti ini? Ya, di situ ada benda-benda yang berat, ada matahari, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada rembulan, ya. Tetapi langit tersebut bisa kokoh tanpa ada tiang dan tidak ada robek, ya.
yang merobek langit tersebut. Siapa yang mampu bikin langit dengan luas seperti itu? Kita aja kalau bikin atap dengan jarak sekilo kali sekilo kita nggak bakalan mampu. Belum ada kontraktor yang bisa bikin atap sekilo kali sekilo tanpa tiang. Ini bukan sekilo-sekilo, ini ribuan atau jutaan kilometer, ya, dan tidak ada tiang yang menyangganya. Siapa yang bisa bikin? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bi ghairi amadin tarawunaha, lihatlah langit yang tegak tanpa ada tiang yang menyangganya, ya. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan, ya, nanti sisanya bisa dibaca, betapa banyak di antara kita berdoa langsung dikabulkan, banyak. Saya pernah mengalami, Antuna pernah mengalami, Bapak pernah mengalami. Kita doa langsung dikabulkan. Kelihatannya mustahil. Lalu kita berdoa angkat tangan, ya Allah, ya Rabbi, tiba-tiba dipenuhi. Siapa yang mendengar doa kita? Bukti Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Nggak usah kita pakai banyak logika. Kita doa Allah kabulkan, selesai. Banyak. Dalam kondisi-kondisi genting kita berdoa angkat tangan menangis, Allah kabulkan. Banyak. Dalil bahwasanya ada Tuhan yang mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada, ya. Terkadang kita sudah bertekad, tiba-tiba hati kita berubah, menunjukkan hati kita ini ada yang atur. Makanya ketika seorang Arab Badui ditanya, bagaimana kau mengenal Tuhanmu? Dari mana kau tahu ada Tuhan? Kata Arab Badui tersebut, binaqdil azaim wa sarfil himam. Dengan batalnya tekad dan semangat yang berpaling tiba-tiba. Hati kita nggak bisa atur, ya. Hati kita nggak bisa atur, ya. Tadinya kita pingin ke kota sana, tiba-tiba berubah begitu saja tanpa tahu sebab kenapa bisa demikian. Tahu-tahu nggak minat. Tahu-tahu pingin ke kota lain, ya. Tadinya pingin buka sesuatu proyek, sudah semangat semua jalan, tiba-tiba nggak jadi, nggak tahu, nggak serak. Nggak tahu. Yang ngatur hati kita siapa? Allah. Dan kita terpalingkan tanpa ada sebab. Tanpa sebab A, B, C, D, tiba-tiba hati nggak serak, selesai, nggak minat lagi. Makanya ada kisah diriwayatkan Abdullah bin Abi Bakar, ya, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menikah lagi, kemudian istri pertamanya ngeluh kepada Aisyah radhiyallahu anha, nasihati saudaramu, maksudnya kami mulai ditinggal, dia terlalu sayang sama istri barunya, ya. Subhanallah, berjalan waktu terbalik, malah tiba-tiba berubah, dia nggak suka lagi sama istri barunya dan dia kembali ke istri pertamanya, istri barunya yang sekarang ngeluh, nasihati saudaramu. Hati berubah-ubah. Jadi suka tidak menjadi tidak suka, dari tidak suka menjadi siapa? Suka, ya. Siapa yang ngatur? Tuhan. Jadi kita enggak. Ini yang paling penting nih. Binaqdil azaim wa sarfil himam. Tuhan itu ada, buktinya tadi kita sudah semangat, tiba-tiba hilang semangat tersebut. Tanpa ada sebab, tiba-tiba enggak semangat. Kenapa? Enggak tahu, enggak semangat lagi. Tadinya pingin ke utara, tiba-tiba ke selatan. Enggak tahu, hati ini berubah, ya. Berarti ada yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Kita enggak bisa mengendalikan hati kita. Berarti ada Tuhan yang ngatur. Baik, ini diantara hal-hal yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Setelah kita, ini segala dalil penguat, dalil yang fitrah sudah kita sebutkan sebelumnya. Baik, pembahasan berikutnya, kita masuk pada poin kedua. Tadi kita sudah sebutkan tentang dalil-dalil rububiyah, tauhid rububiyah. Ada dua model, ya. Yang pertama, dalil Tuhan itu ada. Ini sudah kita bahas, sudah selesai. Dalil adanya Tuhan. Yang kedua, dalil-dalil esanya Tuhan. Esanya Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu ada, tapi Tuhan esa. Tuhan esa dan Tuhan tidak berbilang. Karena kita sedang bahas tentang tauhid rububiyah, bahwasanya yang mencipta, yang mengatur, memiliki alam semesta hanyalah Tuhan yang esa. Ini yang kita membahas pada pertemuan kali ini tentang dalil esanya Tuhan atau dalil Tuhan tunggal tidak
berbilang. Di sini saya akan bagi menjadi 2 pendalilan atau 3 pendalilan ya. Pertama dalil fitrah ya. Kemudian dalil akal ya. Dalil akal yang didukung oleh Al-Quran ya, dalil akal, akli atau dalil akal, kelogisan ya, logis. Tapi padapun dalil fitrah, ya dalil fitrah, umumnya saya sebutkan sini, umumnya manusia dalam kondisi genting ya, dalam kondisi genting manusia pasti fokus pada satu kekuatan untuk dia bersandar kepada kekuatan tersebut ya. Dalam kondisi genting, manusia fokus pada satu kekuatan, tempat dia bersandar. Bahkan orang-orang musyrikin Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika mereka dalam kondisi terdesak, mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin." Ketika mereka naik di atas kapal, di atas lautan, kemudian gelombang besar, maka da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka ikhlas berdoa kepada Allah semata. Sehingga berhala-berhala mereka buang, mereka tidak minta kepada berhala, mereka hanya minta kepada satu Tuhan yang Maha Esa ya. Ini Allah sebutkan orang-orang musyrikin meskipun mereka terjerumus dalam kesyirikan, namun dalam kondisi genting mereka hanya minta kepada satu zat yang maha kuasa, sehingga mereka melemparkan berhala-berhala mereka. Bisa lihat dalam tafsir surat Al-Ankabut ayat 65 ya. Kemudian kita katakan juga bahkan orang-orang yang para penyembah Tuhan yang berbilang, pasti ada kecenderungan kepada Tuhan yang terhebat. Kepada satu yang terhebat. Contoh, kita bilang misalnya orang-orang Majusi. Orang Majusi yang menyembah api dan kegelapan atau cahaya dan kegelapan, mereka bilang yang terbaik adalah Tuhan yang cahaya, karena dia menciptakan kebaikan. Satunya Tuhan pelengkap saja ya. Karena yang Tuhan utama adalah pencipta kebaikan, namun lihat kenyataan dalam dunia ini ada keburukan-keburukan, berarti ada Tuhan lain yang menciptakan keburukan. Tapi yang paling top adalah Tuhan yang menciptakan apa? Kebaikan. Kita bicara tentang orang-orang Nasara. Orang Nasara mengatakan Tuhan ada 3 Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Tapi mereka berusaha menyatakan ini satu, karena mereka tahu Tuhan 3 itu tidak logis. Tuhan itu 3 tidak logis, sehingga mereka mengatakan Trinitas maksudnya satu. Dengan usaha mereka untuk menggambarkan bahwasanya 3 ini sama dengan apa? 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Mereka ingin mengatakan demikian. Ya. Kenapa? Karena fitrah manusia, meskipun dalam kesyirikan tersebut, mereka masih mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu. Contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang banyak, dia membiarkan yang besar. Yang lain kecil dia hancurkan. Ketika ditanya, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kau yang melakukan ini semua? Kata Ibrahim, "Enggak. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang bikin yang besar ini, tanya yang kecil-kecil enggak percaya. Ibrahim ingin jelaskan Tuhan tidak mau diduakan. Artinya meskipun mereka menyembah banyak Tuhan, tetap yang diagungkan yang satu yang paling hebat di antara Tuhan-Tuhan tersebut. Sama ketika orang-orang Hindu kita tanya, dia bilang 3, tetap dia bilang satu yang paling hebat, entah Brahmana, entah yang lainnya. Tuhan pencipta, ada Tuhan perusak, ada Tuhan penjaga ya. Namun tetap satu yang paling hebat. Artinya dalam kesyirikan yang mereka lakukan tetap saja ada kecenderungan kepada satu. Bahkan saya pernah diundang zaman-zaman dahulu ya, ada pemerintah waktu itu tentang kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Saya sempat hadir waktu itu, dihadirkanlah seorang yang beragama Buddha yang dianggap menyimpang. Kemudian ditanya oleh Kementerian Agama,
coba jelaskan keyakinan Bapak. Jadi orang ini dianggap menyimpang oleh orang apa? Buddha. Maka dia jelaskan, yang saya ingat dia mengatakan bahwasanya nirwana, suatu tingkatan yang tinggi, tidak hanya bisa dicapai oleh Siddhartha Gautama. Tapi kalau ada orang-orang lain yang bisa melakukan latihan-latihan kemudian sampai pada apa yang disampaikan oleh Siddhartha, dia bisa sampai dengan Siddhartha. Makanya dia disesatkan oleh karena menduakan Siddhartha Gautama. Jadi mereka pun tidak setuju kalau ada yang menyamai siapa? Buddha. Mereka tidak setuju. Fitrah mengatakan Tuhan ya harus paling top. Nggak mungkin dua, nggak ada yang semisal dia. Ini fitrah manusia. Artinya dalam kesyirikan yang mereka lakukan pun masih ada fitrah tersebut menyatakan Tuhan itu harus apa? Harus esa. Mau Majusi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha ya. Ini saya kaget tuh. Ternyata mereka tidak ridha orang Buddha ketika ada yang menyatakan ada yang bisa semisal dengan apa? Buddha ya. Mereka tidak ridha. Menunjukkan bahwasanya ada fitrah mereka bahwasanya Tuhan itu satu. Tuhan itu satu ya. Itulah yang disinggung oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berdialog dengan penghuni penjara. Ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya sahibai sijini a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua penghuni penjara, apakah Tuhan yang beraneka ragam ini bermacam-macam model lebih baik ataukah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada yang kalian sembah itu selain Allah kecuali hanya sekedar nama-nama yang kalian nama-namakan, kalian nenek moyang kalian yang Allah tidak pernah turunkan keterangan atau dalilnya. Makanya saya pernah diskusi sama seorang kawan ya, saya waktu itu diundang makan orang yang menganggap Tuhan ada tiga. Maka saya diskusi, saya bilang, saya langsung bicara masalah agama. Tuhan tiga maksudnya bagaimana? Ya, dia bilang ya itu maksudnya satu juga. Jadi untuk mengatakan Tuhan tiga itu seorang beragama sulit ya. Bukan Tuhan tiga enggak logis ya. Bahkan saya pernah ketemu seorang iktikaf setelah 2019 di Masjid Duku Bima, dia masuk Islam ya. Orang Cina ya. Sekarang kenapa bisa masuk Islam? Dia bilang saya duduk berpikir kalau Tuhan tiga ada masalah diskusi dulu panjang lebar katanya. Kalau tiga, aduh, kita jadi gimana ngutusin alam semesta urusan begitu banyak kalau harus tiga, repot juga diskusi ya. Karena dia menganggap Tuhan tiga oknum ya. Ada Bapa, ada Anak, ada Ruhul Kudus, itu tiga memang jelasnya ya. Mau dianggap satu agak sulit ya. Karena ada diskusi antara Nabi Isa dengan Allah, berarti kan dua hal yang berbeda. Ada diskusinya. Kemudian Nabi Isa berkata ketika disalib, ya Ilya lima syabaqtani ya ayahku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan. Dua oknum yang berbeda. Dan terkadang dia tanya, kok saya ditinggalkan? Berarti kan ada diskusi ya. Sehingga logika dia, wah kalau ada masalah diskusi melulu, kapan selesainya urusan apa? Alam semesta ya. Jadi itu sederhana, dia masuk Islam gara-gara itu. Saya tanya, kamu masuk Islam kenapa? Dia saya mikir, dia duduk saya mikir. Tahu-tahu saya berpikir, kok bisa ada tiga, repot. Intinya ini semua dalil ya bahwasanya secara fitrah bahkan orang terjerumus dalam kesyirikan mereka pasti menganggap meskipun mereka menyembah Tuhan yang beragam, bervariasi, pasti dalam keyakinan mereka ada satu yang paling apa? Yang paling hebat. Ada yang paling hebat. Itu menunjukkan fitrah mereka masih berjalan. Dalam kesyirikan mereka, fitrah mereka masih ada. Tuhan yang hebat harusnya cuma apa? Esa. Harusnya cuma satu. Dalil fitrah, dalil berikutnya, dalil akal atau kelogisan ya. Dalilun aqli. Ada disebut dalil dengan dalil kenal disebutkan oleh mutakallimin, yaitu dalil at-tamanu. Dalil at-tamanu. Itu saling saling menghalangi, saling mana, ya, saling ada model-model pendalilan, tapi saya logika sederhana aja. Seandainya ada dua Tuhan, seandainya logikanya begini, seandainya ada dua Tuhan,
Lalu dua Tuhan tersebut fokus pada satu objek yang sama-sama fokus pada satu objek. Misalnya satu objek ini ingin bergerak atau diam, bergerak atau diam. Ada Tuhan A dan Tuhan B. Yang satu ingin bergerak, ingin menggerakkan. Yang satu ingin mendiamkan. Atau yang satu ingin mematikan, satu ingin menghidupkan. Gampangannya demikian. Intinya ada satu objek, mereka berselisih untuk mensikapi objek tersebut. Maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan. Nanti Syekh Islam menambah kemungkinan 4, tapi ini yang mereka sebutkan tiga kemungkinan. Apa kemungkinan tersebut? Yang pertama, kedua keinginan Tuhan tersebut terpenuhi. Atau keinginan kedua Tuhan tersebut terpenuhi. Baik, misalnya Tuhan A ingin Zaid bergerak, Tuhan B ingin Zaid diam. Kontradiksi kan? Tuhan A ingin Zaid bergerak, Tuhan B ingin Zaid diam. Nah, kalau kemungkinan pertama, keinginan kedua-dua tersebut tercapai, apa yang terjadi hasilnya pada Zaid? Keinginan Tuhan A terkabul, keinginan Tuhan B terkabul. Apa yang terjadi pada Zaid? Diam dan bergerak. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Karena ini al-jama' bainan naqidain, mengumpulkan dua hal yang kontradiktif. Jadi kemungkinan pertama, keinginan kedua Tuhan tersebut terpenuhi, maka ini tidak masuk akal. Mustahil atau mustahil. Berarti apa? Diam sekaligus bergerak. Dan ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena kita sudah belajar dari ilmu dasar, tidak mungkin mengumpulkan dua hal yang kontradiktif. Tidak mungkin timur dan barat sekaligus, tidak mungkin atas dan bawah sekaligus, tidak mungkin hidup dan mati sekaligus, tidak mungkin ada dan tiada sekaligus, kecuali dari sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda ya. Tapi kalau dari sisi yang sama, tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Misalnya besar dan kecil, ya kita bisa bilang besar dari sisi ditinjau dari ini, kecil ditinjau dari itu, namanya dari dua tinjauan yang berbeda. Tapi kalau dari satu tinjauan nggak mungkin mengumpulkan dua hal yang kontradiktif. Ya. Jangan bilang ada orang Ustaz bisa timur dan barat sekaligus. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat dari sisi utara dia di timur, dari selatan dia di barat. Enggak, kita nggak pengen gitu. Kita pengen namanya dua hal kontradiktif pada satu tinjauan yang sama. Nggak mungkin menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Seorang hidup dan mati sekaligus, ya. Nggak mungkin, atau seorang ada dan tiada sekaligus, atau atas dan di bawah sekaligus, ini tidak mungkin. Maka kemungkinan pertama, keinginan dua Tuhan tersebut tercapai mustahil. Yang kedua, kemungkinan kedua, keinginan kedua Tuhan tersebut tidak terpenuhi. Apa hasilnya kalau begitu, ibu-ibu? Tuhan A ingin Zaid bergerak, Tuhan B ingin Zaid diam. Kalau dua-duanya tidak terpenuhi, apa yang terjadi pada Zaid? Ibu-ibu, nyambung nggak ibu-ibu? Jangan sudah nggak nyambung, sudah hang. Saya ulangi, yang pertama, Tuhan kita anggap ada dua Tuhan, Tuhan A, Tuhan B. Tuhan A ingin Zaid bergerak, Tuhan B ingin Zaid tidak bergerak. Kita katakan kemungkinan pertama, keinginan dua Tuhan tersebut tercapai. Hasilnya apa? Zaid bergerak dan tidak bergerak, dan itu mustahil karena kontradiktif, menggabungkan dua kontradiktif. Kemungkinan kedua, keinginan kedua Tuhan tersebut tidak terpenuhi. Apa yang terjadi pada Zaid? Si Tuhan A ingin Tuhan Zaid bergerak, tidak bergerak. Tuhan B ingin Zaid tidak bergerak, ternyata bergerak. Apa yang terjadi pada Zaid kalau dua keinginan Tuhan tersebut tidak terpenuhi? Sama. Kalau dia berarti Tuhan B terpenuhi. Sama, tidak bergerak dan sekaligus bergerak. Sama juga kontradiktif. Paham atau tidak, Ibu? Paham atau tidak, Ibu? Kok ragu bilang iyanya itu ragu ya? Sama ya, berarti hasilnya juga sama. Hasilnya Tuhan A maunya bergerak, ternyata apa? Diam.
Tuhan B inginnya diam, ternyata bergerak, sama. Ini juga mustahil karena kontradiktif. Kemudian dari sisi yang lain, dua Tuhan ini tidak pantas jadi Tuhan karena keinginan tidak bisa terpenuhi. Bukan Tuhan dong. Tuhan itu kalau ingin sesuatu pasti apa terjadi. Sampai sini paham? Terus tinggal kemungkinan ketiga. Ini disebut dalil tamanu. Buktikan Tuhan cuma satu. Kemungkinan ketiga, salah satu Tuhan yang menang. Tuhan yang menang. Kalau Tuhan A yang menang berarti Z jadi apa? Bergerak atau diam? Tadi Tuhan A ingin Z bergerak, Tuhan B ingin Z diam. Kalau Tuhan A yang menang berarti Z bergerak atau diam? Ibu-ibu bergerak. Kalau Tuhan B yang menang, Z diam atau bergerak? Z diam. Yang menang itulah yang pantas jadi Tuhan. Dialah yang pantas jadi Tuhan. Paham? Tapi ini disebut dengan tamanu. Secara logika benar, secara logika ya. Jadi begini. Secara logika bahwasanya dalil tamanu ya adalah salah satu dalil yang menunjukkan Tuhan itu hanyalah satu ya. Karena kalau dua nggak mungkin. Kalau lagi lagi debat, lagi ribut, pasti yang menang salah satunya. Ada kemungkinan keempat disebutkan oleh sebagian ulama, Tuhan tersebut bekerja sama. Mereka tidak ribut, mereka bekerja sama. Ketika mereka bekerja sama, berarti mereka tidak pantas jadi Tuhan. Karena Tuhan memerlukan yang lainnya. Namanya Tuhan itu tidak boleh perlu kepada yang lainnya. Di antara ayat yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Mu'minun ayat 91. Lihat halaman 73 yang punya buku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah sekali-sekali tidak punya anak dan sekali-sekali tidak ada Tuhan yang lain bersertanya. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau memang ada Tuhan selain Allah, maka masing-masing akan sibuk dengan ciptaannya sendiri. Wala ala ba'dhum ala ba'dhin. Dan sebagian mereka akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan kalau ada Tuhan, masing-masing punya ciptaan sendiri, maka cuma dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, dia bisa A bisa menciptakan, B bisa menciptakan. Maka masing-masing sibuk ngurusin ciptaannya dan suatu saat mereka akan bertengkar. Kalau bertengkar pasti ada yang menang, dia ada yang menjadi Tuhan. Ternyata kita lihat alam semesta, tidak ada dua jenis kerajaan di alam semesta ini. Semua aturannya sama, mataharinya satu, kemudian pengaturannya satu, semuanya yang kita lihat pengaturan yang satu ya. Dan Allah mengatakan kalau ada dua Tuhan pasti mereka bertengkar dan satu ingin mencari yang paling menang mengalahkan yang lain. Adapun firman Allah dalam surat Al-Anbiya 22, kata Allah, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalau ada sembahan-sembahan selain Allah di atas muka bumi ini atau di alam semesta ini, la fasadata, maka akan rusaklah langit dan bumi. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah penguasa arsy dari apa yang mereka sifatkan. Jadi pengatur alam semesta ini cuma satu. Kalau pengatur ada dua, ada tiga, pasti akan kacau ya alam semesta ini. Sebagaimana kita lihat kekacauan di bumi ini, kalau ada dualisme kepemimpinan akan terjadi kekacauan. Kita lihat dalam ruang lingkup kekuasaan di bumi, kalau ada dua kerajaan dualisme kepemimpinan dalam satu negara pasti ada timbul kekacauan karena kebijakan bisa berbeda-beda, kemudian bisa saling tabrakan ya. Kita lihat alam semesta aturannya tidak ada yang rusak. Dari dulu sampai sekarang aturannya baku seperti itu. Matahari dengan aturannya, rembulan dengan aturannya, aturan air hujan dan banyak aturan alam yang tidak berubah aturannya, menunjukkan yang mengatur cuma satu yaitu Maha Esa. Dialah yang berhak menjadi Tuhan. Baik. Kita lanjutkan setelah ini sedikit lagi.
Sudah? Ibu, nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan setelah pengajian. Tapi pembahasan berikutnya tentang ahkam tauhid rububiyah. Lihat halaman 79. Hukum-hukum terkait tauhid rububiyah. Pertama, kita harus meyakini bahwasanya Allah Esa dalam penciptaan, dalam pemilikan, dan dalam pengaturan. Dalam penciptaan, kemudian pemilikan, dan pengaturan. Tidak boleh kita menduakan Allah. Kita yakin semua yang ciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, daun yang jatuh, semua yang terjadi Allah yang ciptakan. Dan semua ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zat lain yang ikut serta memiliki alam semesta ini. Dan yang paling penting kita harus yakin bahwasanya semua ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua diatur. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah. Tidak ada kejadian apapun di alam semesta ini di luar daripada pengaturan Allah. Semuanya diatur oleh Allah dan ada hikmah di balik itu. Kita harus yakin. Ya. Siapa yang meyakini bahwasanya ada makhluk diberikan hak otonomi untuk mengatur sebagian alam, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Seperti meyakini bahwasanya ada gunung diatur oleh dewa tertentu atau jin tertentu, atau meyakini misalnya pantai selatan diatur oleh Nyi Roro Kidul, telah diberi mandat oleh Allah untuk mengatur pantai selatan. Ini tidak boleh. Semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah, ya. Kapan saja dan di mana saja. Kapan saja, di mana saja, apa saja. Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini dalam rangka membantah orang-orang falasifah Yunani seperti keyakinannya Aristoteles, kemudian keyakinannya Plato atau Plotinus dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu menciptakan tanpa kehendaknya. Jadi mereka meyakini Tuhan adalah suatu zat yang maha sempurna. Karena kesempurnaannya maka muncullah alam semesta ini. Jadi alam semesta ini merupakan konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan. Bukan Tuhan ingin menciptakan, tidak, tapi keberadaan alam semesta ini konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan. Sehingga orang falasifah menghilangkan kehendak dari Tuhan. Ya, karena mereka punya logika, kalau Tuhan masih berkehendak mau ini mau anu, Tuhan tersebut tidak sempurna. Karena sesuatu yang masih pingin ini, pingin anu tidak sempurna. Kita justru sebalik, justru yang pingin ini dia lakukan itu yang sempurna. Tapi mereka punya logika sendiri, kata mereka Tuhan itu sudah sampai pada titik puncak kesempurnaan sehingga tidak punya kehendak. Ini Aristoteles dan lainnya. Sehingga apa yang terjadi berupa alam semesta adalah konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan. Bukan Tuhan ingin menciptakan. Ibu bingung ya? Sudah nggak usah dipahami, sudah sesat pokoknya kita selesai. Kita yakini Tuhan kita itu ingin menciptakan apa yang yakhluqu ma yasha. Allah ingin menciptakan apa Allah kehendaki. Kata Allah, "Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha." Milik Allah langit dan bumi, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasan. Ada orang yang Allah ciptakan anak-anak cuma perempuan doang. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada orang yang Allah ciptakan anak cuma laki-laki doang. Aw yuzawwijuhum dzukranan wa inasan. Dan ada orang yang anaknya laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqiman. Dan ada orang Allah akan jadikan mandul. Tapi Allah buka sebelum itu, Allah jelaskan yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan yang Allah kehendaki. Di antara bentuk Allah berkehendak, Allah ciptakan manusia dengan beragam. Anaknya beragam, ada yang anak perempuan doang, ada perempuan laki-laki, ada laki perempuan. Ada orang nikah anaknya perempuan. Dia jengkel sama istrinya. Poligami, anaknya perempuan lagi. Perempuan, oh kasih perempuan terus, mau diapain? Ada yang laki-laki terus, laki-laki.
Artinya apa? Artinya ini menunjukkan ada kehendak. Di antara bukti kehendak bervariasinya manusia. Ada pohon ini, pohon anu, ada manusia ini, manusia begini. Tapi orang-orang falasifah mereka ingin menghilangkan kehendak karena kata mereka kalau berkehendak punya tujuan tertentu berarti Allah tidak sempurna, belum sempurna. Ini logika mereka tentang Tuhan ngawur. Jadi syarat mereka tentang Tuhan tidak boleh punya tujuan tertentu. Makanya kita bilang di antara keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah yaitu meyakini Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kapan saja Allah ingin menciptakan terserah Allah, dimanapun Allah ingin menciptakan terserah Allah, apapun yang Allah ingin ciptakan terserah Allah, dan semua itu pasti ada hikmahnya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya rububiyah berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Rububiyah mengkonsekuensikan atau melazimkan tauhid uluhiyah. Kita sudah jelaskan rububiyah itu meyakini Allah yang mencipta, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki. Nah, kalau kita meyakini Allah esa dalam ini semua, berarti hanya Allah yang berhak untuk disembah. Itulah tauhid apa? Al-uluhiyah. Kalau ada yang ikut ciptakan sama Allah, yang ikut itu juga berhak untuk disembah. Kalau ada yang ikut ngatur alam semesta, yang ikut ngatur itu berhak untuk disembah. Karena tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah, dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah, maka cuma Allah yang berhak untuk disembah. Makanya ketika Nabi ditanya, ayu dzambi a'zam ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan untuk kau sembah selain Allah, padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Seandainya ada yang ciptakan kamu selain Allah, Allah kerja sama siapa begitu kan? Yang siapa itu memang boleh disembah juga, karena dia punya andil dalam penciptaanmu. Nah, kamu yang ciptakan murni Allah, yang kasih rezeki kamu murni Allah, yang menyediakan alam semesta, menyediakan bumi, menyediakan matahari, menyediakan udara, menyediakan tanaman, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lantas kau menyembah selain Allah, ini tidak logis, tidak benar. Sehingga tauhid rububiyah melazimkan atau mengkonsekuensikan tauhid al-uluhiyah. Saya sebutkan dalil banyak, silakan dibaca. Kemudian berikutnya tauhid rububiyah merupakan konsekuensi dari tauhid asma sifat. Saya bacakan. Karena sifat-sifat Allah maha sempurna, tiada yang setara dengannya, maka perbuatan-perbuatan Allah juga sempurna, dan rububiyah Allah juga sempurna. Kita sudah pernah bahas di awal pengajian kita, namanya tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat. Saya ingatkan kembali ya. Tauhid ada 3 ya. Ada uluhiyah atau uluhiyah. Kemudian ada rububiyah, kemudian ada asma sifat. Baik, apa itu tauhid asma sifat? Sederhananya Allah Maha Esa dalam kesempurnaannya. Allah Maha Esa dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi Allah sempurna dalam maha melihat, tidak ada yang melihatnya seperti melihat Allah. Allah maha mendengar, tidak ada yang mendengar seperti mendengarnya Allah. Allah maha berilmu, tidak ada ilmu seperti namanya tauhid asma sifat. Allah esa dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Paham Ibu? Ya, itu namanya tauhid asma sifat. Sederhananya demikian. Allah maha esa dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyamai ilmu Allah, tidak ada yang menyamai penglihatan Allah, tidak ada yang menyamai pendengaran Allah. Ini semua adalah asma sifat. Adapun tauhid rububiyah adalah Allah maha esa dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatannya misalnya Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mematikan. Ya, Allah Maha Esa dalam aktivitas yang Allah lakukan. Perbuatan masih aktivitas Allah. Ya, aktivitas Allah. Ya. Fa'alu lima yurid, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Allah aktivitasnya banyak, memberi rezeki ini, memberi rezeki si fulan, menghidupkan si fulan, matikan si fulan, menciptakan ini. Kegiatan banyak sekali tapi mudah bagi Allah.
Mudah bagi Allah, semuanya tinggal kun fayakun. Tapi itu aktivitas Allah. Itulah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Adapun uluhiyah, Allah Maha Esa dalam disembah. Jadi karena Allah Esa dalam kesempurnaan sifat-sifatnya, karena Allah Esa dalam keaktivitasnya, maka yang berat disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bilang keterkaitan antara tauhid asma sifat rububiyah begini, keterkaitannya. Jadi asma sifat, tauhid asma sifat melazimkan tauhid rububiyah. Karena Allah sifat-sifatnya sempurna, maka aktivitasnya juga sempurna. Sederhana demikian. Bisa dipahami? Allah sifat-sifatnya sempurna, aktivitasnya juga apa? Sempurna. Sederhana ya. Kalau kita anak kecil sama kita, mana yang lebih sempurna? Kita lebih sempurna karena dia sifat-sifatnya kurang, sehingga aktivitasnya tidak sempurna seperti orang yang sifat-sifatnya sempurna. Nah, karena Allah sifat-sifatnya maha sempurna, aktivitasnya juga paling, perbuatan-perbuatannya paling maha sempurna. Makanya tauhid asma sifat melazimkan tauhid ar-rububiyah. Kemudian tauhid asma sifat ar-rububiyah keduanya melazimkan tauhid al-uluhiyah, melazimkan. Kalau ada zat yang sempurna sifat-sifatnya, ada zat yang sempurna aktivitasnya, maka yang perlu disembah zat itu, tidak boleh yang lainnya. Ini sederhananya, ini hukum yang keempat, bahwasanya tauhid rububiyah merupakan konsekuensi dari tauhid asma sifat. Baik, mungkin terlalu panjang nanti jadi hang ibu-ibu ya. Kita belajar akidah harus paham ya, karena subhanallah, dulu mungkin kita belajar sederhana, yang penting kita sembah Allah selesai. Tapi sekarang dengan dunia medsos banyak sekali syubhat, kita harus fikih. Jadi fikih akidah, kita harus mengerti tentang akidah dengan pemahaman yang benar ya. Sisanya silakan baca di buku masing-masing. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.